Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uli Purwasatria dari SMA Temasek Independent School Bandung. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan membahas kebijakan politik etis di Indonesia. Kebijakan politik etis di Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan kebijakan politik balas budi, sebenarnya pada hari ini kita bisa merasakan dampaknya. Seperti salah satunya adalah sekolah, kemudian sistem pengairan pada sawah, dan sebagainya. Nah, bagaimana sih kronologisnya atau penjelasannya? Maka kita simak penjelasannya ada berikut. Kebijakan politik etis di Indonesia itu dilatar belakangi oleh kebijakan sebelumnya, yaitu kebijakan sistem tanam paksa yang telah menyengsarakan rakyat dan juga menimbulkan banyak korban. Kemudian juga telah terbitnya buku Max Havelaar oleh Multatuli itu memperkuat bahwa kebijakan sistem tanam paksa inilah sudah dianggap tidak relevan. Kemudian di negeri Belanda, kaum liberal bereaksi. Salah satunya adalah Van de Venter, seorang ahli hukum yang menerbitkan artikel yang berjudul NR Schuld pada jurnal De Geest tahun 1899, menyatakan bahwa negeri Belanda telah berhutang pada Indonesia atas kekayaan yang telah diperas pada rakyat Indonesia. Van de Venter menawarkan konsep yang disebut dengan trilogi Van de Venter untuk menggantikan sistem tanam paksa yang ada di Indonesia menjadi kebijakannya, yaitu edukasi, irigasi, dan juga transmigrasi dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia agar tidak menderita seperti kebijakan. Atas gagasan dari Van de Venter inilah, maka Ratu Wilhelmina menyetujui agar kebijakan tersebut untuk diberlakukan di Indonesia pada tahun 1901. Pada tahun 1902, Menteri Urusan Daerah Jajahan yaitu Alexander Edlenburg mulai mempraktikkan kebijakan politik etis di Indonesia. Kebijakan pertama pada kebijakan politik etis di Indonesia adalah pendidikan atau edukasi. Edukasi memiliki tujuan yang pertama, rakyat Indonesia bisa sejahtera melalui adanya pendidikan. Yang kedua adalah harapannya dengan adanya pendidikan di Indonesia dapat menggantikan para pegawai yang berkebangsaan Belanda. Yang ketiga adalah pendidikan dapat memunculkan sikap kepemimpinan. Kebijakan yang kedua yaitu irigasi. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu para petani agar dapat meningkatkan produksi hasil taninya. Karena mayoritas pekerjaan yang ada di Indonesia adalah bertani, sehingga Belanda memperhatikan bagaimana kondisi pertanian di Indonesia agar rakyat Indonesia dapat sejahtera. Kebijakan yang ketiga yaitu transmigrasi. Transmigrasi memiliki tujuan untuk mengurai kepadatan penduduk yang terpusat di Pulau Jawa, dipindahkan ke daerah di luar Pulau Jawa. Dengan tujuan adalah untuk mengembangkan potensi di daerah-daerah seperti di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah Indonesia Timur agar potensi ekonominya dapat berjalan seperti di Pulau Jawa. Dengan berjalannya kebijakan politik etis Indonesia, ini akan membawa dampak positif seperti di bidang pendidikan, yaitu telah melahirkan kaum intelektual seperti Dr. Sutomo, Tirto Adi Suryo, Soekarno, Hatta, dan lainnya. Kemudian juga kita bisa menikmati sampai saat ini dengan sekolah di Indonesia. Kemudian dari dampak positif irigasi adalah para petani Indonesia dapat meningkatkan produktivitas pertaniannya karena Belanda telah memfasilitasi adanya irigasi untuk mempermudah para petani untuk mengairi sawahnya. Kemudian juga dari produktivitas itu, maka tanaman-tanaman seperti padi, kopi, kemudian teh itu bisa subur dan juga bisa mensejahterakan. Kemudian yang ketiga yaitu transmigrasi. Dampak positifnya adalah dapat menguraikan kepadatan penduduk yang sebelumnya terpusat di Pulau Jawa, kemudian dapat menyebar ke pulau-pulau yang berada di luar Pulau Jawa. Dan itu juga dapat meningkatkan perekonomian yang ada di daerah luar Pulau Jawa. Selain dari kebijakan politik etis ini dapat membawa dampak positif bagi rakyat Indonesia, ada pun juga dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan politik etis ini. Seperti pada pendidikan, tidak semua rakyat Indonesia itu bisa menikmati sekolah, dan juga banyaknya diskriminasi antar anak dari orang Belanda dan juga orang pribumi dulu. Kemudian yang kedua,
Untuk irigasi, yang dapat menikmati irigasi itu adalah pertanian yang dikelola oleh Belanda. Dan yang ketiga adalah bentuk transmigrasi, itu cenderung untuk memaksakan para pekerja yang ada di Indonesia untuk bekerja paksa dan juga diberikan upah yang. Nah, barusan kebijakan politik etis di Indonesia telah saya sampaikan materinya. Semoga kalian dapat mengambil sisi positif dari materi tersebut dan juga materi ini dapat menginspirasi kalian. Cukup sekian materi ini saya sampaikan. Terima kasih.